Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Karena kebaikan Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, dosa kami, supaya dengan demikian ketika kami bersama-sama mau membaca, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami pun menjadi saluran berkat dalam hidup ini, mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan saat ini yang ditetapkan secara sinodal. Pembacaannya diambil dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 7 ayat 17 hingga pada ayatnya yang ke-24. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Saya akan ajak kita berkonsentrasi. Sebenarnya mengajak membaca berbalasan, tapi karena mungkin lampu agak remang-remang, baik saya akan membaca. Saya ajak kita berkonsentrasi. Firman Tuhan saya baca berkata, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikianlah firman Tuhan yang memanggillah kita semua yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Persekutuan jemaat Tuhan yang saya sangat kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata-kata saat ini berdasarkan bagian firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang kita baca tadi itu mungkin tidak asing bagi kita, betul? Ya. Kalau orang bilang ya bersunat, nah itu. Kalau laki-laki itu apanya yang dipotong? Ujung kolotnya, kalau orang bilang ya, kulit. Nah itu kulit katanya itu. Itu memang dulu zaman perjanjian lama waktu Bapak Abraham kita, memang itu menjadi janji, perjanjian keselamatan bagi orang Israel, supaya
kulit katanya itu dipotong. Ya. Dan terus itu berlanjut dalam kehidupan orang Yahudi, dalam agama Yahudi, dan memang ini menjadi pertentangan, menjadi persoalan juga dalam zaman perjanjian baru, ya. Karena orang Kristen itu ada yang dari orang Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi, ya. Makanya itu Rasul Paulus dia mau menjelaskan itu, dan saya juga mau berkata-kata di sini tentang sunat itu. Memang kalau Rasul Paulus di sini dia berbicara tentang sunat terkait dengan ajaran yang dia sampaikan, doktrin yang dia mau sampaikan, memang waktu itu ada dua persepsi, dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi ada yang mengharuskan, kalau tidak disunat kau tidak selamat. Yang lain bilang, tak juga apa-apa walaupun tidak disunat apa-apa. Nah, di sini Rasul Paulus dia memberi pencerahan karena ada pandangan yang berbeda ini, ada persepsi yang berbeda. Karena itu kita sebagai pengikut Kristus jangan sampai ragu-ragu hingga kini. Memang waktu itu orang mulai ragu, mana yang betul, ya, disunat atau tidak disunat. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Paulus ketika dia berkata-kata, dia berbicara, perhatikan dari awal sehingga kita melihat di ayat 19, dia katakan bersunat atau tidak bersunat. Apa Bapak Ibu? Garis bawah itu, bersunat atau tidak bersunat. Nah, itu saya mau. Tidak penting itu. Sehingga dalam konteks keselamatan, dalam hubungan dengan iman ini, itu memang tidak ada pentingnya, tidak penting itu, ya. Sehingga ayat sebelumnya, perhatikan itu ayat 18. Perhatikan apa yang dikatakan di situ, bahwa jika orang telah bersunat sebelum atau sesudah menerima Yesus, mereka tidak perlu berusaha untuk meniadakan tanda-tanda sunat itu, karena hal itu tidak berhubungan dengan iman dan keselamatan. Tentu dalam kaitan ini bagi orang yang belum bersunat juga diajarkan supaya mereka tidak menyunatkan diri dalam konteks supaya lebih layak. Saya disunat, sudah diselamatkan. Ya, Paulus di sini melarang bagi orang yang sudah bersunat, biarlah mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Demikian juga bagi orang yang tidak bersunat, mereka tetap dalam keadaan tidak bersunat, karena mereka semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tidak perlu menambahkan sesuatu supaya itu benar-benar selamat kalau disunat. Nah ini saya mau tekankan di sini. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan karena nanti ditambah embel-embel, kalau sudah sunat baru dia sempurna, selamat. Tidak seperti itu, ya. Keselamatan kalau dikatakan anugerah Allah itu berarti 100% adalah pemberian Allah. Karena itu gereja kita yang Calvinis, kita sebagai gereja yang beraliran Calvinis menyatakan apa? Sola Gratia. Nah, itu di kolom berapa ini? Kolom 4 saya juga sudah menjelaskan itu, tapi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar nanti lebay, karena kalau ingin mengikuti itu ada di YouTube saya, ya. Jadi anugerah Allah itulah yang menyelamatkan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, ya, yang sekarang ini, ya, ada yang bertanya begini, Pak, udah cak sing sunati, udah cinta kon gitu. Nah, ada nih nawa, ada nih sing nawa, ada sing nawa, tidak tahu kenapa, Ada yang menjelaskan. Penjelasannya yang ada sesuai dengan kesaksian Alkitab,
Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, sunat tidak sunat itu bukanlah sesuatu yang penting, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan yang terpenting adalah sunat hati. Itu Rasul Paulus juga berkata-kata berbicara tentang sunat hati. Bagaimana hati kita yang kotor itu, yang selalu berbuat, bertindak, berpikir yang jahat pada orang lain, itu harus disunat. Ya. Itu sunat yang tadi apa? Makanya saya tanya tadi, ujung kokotnya itu dipotong, ya, itu lahiriah itu. Tapi yang batiniah yang dikehendaki oleh Allah itulah sunat hati, supaya kita bersih dari pikiran, dari hati yang jahat, yang kotor, yang suka fitnah, yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu yang harus disunat hati. Kaitan dengan itulah, maka anugerah Allah itu sudah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Allah yang imanen, Allah yang transenden. Perhatikan itu, Allah yang transenden menjadi imanen. Allah yang di tempat ketinggian, dia turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia dan dia rela memberikan darahnya, tubuhnya menjadi penebusan sempurna atas segala kenajisan kita, atas segala dosa kita. Jadi sunat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itulah baptisan kudus. Hari Minggu juga kita akan laksanakan itu. Jadi mudah-mudahan di situ kita akan memahami lebih mendalam lagi bahwa Yesus Kristuslah yang sudah membersihkan kita dari segala kenajisan itu. Kita yang sebenarnya tidak layak di hadapannya dilayakkan oleh Dia. Amin. Dialah yang menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu jangan lagi kita bikin-bikin dosa. Oh iya, kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus menebus dosa saya. Bukan seperti itu pemahamannya. Kalau kita sudah punya nurani, oh itu tidak baik, itu berdosa, jadi tidak boleh kita lakukan itu. Sedangkan dalam pikiran saja kita tahu itu, bahwa itu ada perbuatan baik yang harus kita lakukan, lalu kita tidak lakukan, itu adalah juga apa? Dosa. Nah, kalau kita kumpul-kumpul dosa kita mungkin berapa gudang banyaknya. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus membebaskan kita. Yesus Kristuslah yang menebus kita sehingga kita hadir di sini. Makanya perhadiran kita dan peribadahan kita seperti ini bukan menjadi satu apa? Nanti takone kan pendeta, takone kan majelis kemudian saya kumpul. Bukan karena itu, tapi memang menjadi satu panggilan kita supaya kita datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus dosa kita, yang mengantarkan kita pada kehidupan yang kekal. Nah, ini ada satu kesaksian. Ya, seorang bersaksi begini. Kalau ada pemimpin agama yang mengatakan bahwa dia itu penunjuk jalan, memberikan jalan, memberikan hidupnya menuju pada kehidupan yang kekal, menuju surga, katakanlah seperti itu. Dia bilang, saya akan pindah agama, ya. Tapi ternyata yang berani berkata demikian hanya Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah. Perhatikan itu, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 itu. Saya sudah pernah khotbahkan juga, nanti lihat di YouTube saya tidak ulang itu. Karena itu penting saya rekam supaya tidak panjang nanti lebay. Ya? Di situ kita memahami bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma sementara saja. Tapi ada tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang abadi. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya pintar,
bukan karena saya jago, bukan, tetapi itulah anugerah yang Tuhan berikan, yang kita harus selalu respons. Meresponnya itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, seperti saat ini ada yang bersyukur kepada Tuhan, keluarga di sini juga bersyukur kepada Tuhan. Ada keluarga Pak Kayan dan Mayati, ya. Jadi kita syukuri segala kasih kemurahan Tuhan. Kita syukuri berkat yang Dia berikan. Apa terlebih apa ini? Nafas hidup. Nah, ini sumber sehari ada kedukaan. Dia bilang, aduh, masih muda dia, Le. Dia bilang tidak ada sakit. Pagi-pagi dikasih bangun, tak bangun. Itu ajal. Ajal ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sopanya, biar dia pongo-pongo, nyapa dengar, sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Seperti itu dia. Jadi kita yang ada, mari dalam hidup ini kita isi hidup kita ini, memaknai hidup ini. Karena apa? Anugerah Allah sudah diberikan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Dia wafat tapi dia bangkit, dia hidup, dia pemberi kehidupan itu, hidup kekal, menjadi anugerah bagi kita. Tuhan akan memampukan kita supaya kita tetap setia sampai akhir mengiring Dia, karena besarlah untung ketika kita hidup di dalam bersama Dia. Bukan karena besar untung dapat rupiah mata-mata, tapi bagaimana kita menerima hidup yang kekal itu. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Belum semua, saya lihat menyanyikan sekali lagi. Besarlah untukmu. Besarlah untukku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Semua katakan benar. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguh tetap milikku.